Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Novitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kali ini saya akan merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah memberi tuntunan agar dapat mengembangkan dan menghidupkan kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zamannya. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Selain itu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Di mana filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidik berperan sebagai pertama, penuntun, kedua, pamong, ketiga, ibarat petani dan anak ibarat benih yang disemai, yang keempat, pendidikan memperbaiki laku siswa bukan kodratnya. Pendidikan yang menuntun adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong tetap mengawasi dan memberikan arahan agar anak tidak salah arah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya. Tri pusat pendidikan. Yang pertama, sekolah. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kemudian ada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pemelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, jika saya sebagai pembelajar atau sebagai guru, saya akan menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, merancang dan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman siswa, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan dan model pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Dalam pembelajaran di kelas, saya tidak lagi memikirkan tentang bagaimana supaya saya bagus dalam mengajar, akan tetapi yang saya pikirkan bagaimana peserta didik nyaman dan bahagia dalam belajar. Saya menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, baik secara visual, auditori, maupun kinestetik. Dan dalam pemberian tugas, saya juga menyesuaikannya dengan gaya yang mereka sukai. Dan yang terakhir, sebagai pembelajar atau murid. Saya sebagai pembelajar atau murid, saya akan konsisten menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan teman sejawat, selalu mencari dan mempelajari hal yang baru sesuai perkembangan zaman dan mengembangkannya dan meningkatkan kompetensi diri. Baiklah, itulah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.